Selamat datang di Klub 33. Dek, kita belum punya ini sih. Kita belum punya bumper. bumper. Jadi Iya. gimana nih Ki? Udah 13 tahun berlalu. Nambah juga nih Mas subscriber. Tapi viewer udah banyak. Oh, viewer udah lumayan. Udah lumayan ya. Iya. Jadi jangan lupa kalau yang lagi nonton follow TikTok kita. Iya. Di Klub 33 ya. Klub.33. 33 pakai huruf. Huruf TIGA gitu ya. Yoi. Di Instagram juga sama di Terus YouTube ya, kalau YouTube, nonton di YouTube ya. di subscribe lah. Subscribe juga. Kalau kalian subscribe itu bikin kita jadi semangat. Betul banget. Karena akan ada uang masuk kok. Untuk kami ya, Iya, betul. jadi kita semangat Betul. buat menghibur. Betul. Ini keluarga kami belum kita nafkahin 3 bulan. Nungguin sampai subscriber. Ngemis Makanya kita butuh banget nih. ngemis online. Kayak siapa tuh yang joget-joget judi online tuh? Siapa ya? Ada yang di TikTok yang joget-joget petani apa? Oh, yang teranggup ya. Nanti judi online. Anu dia nggak ngemis sih, cuma joget. Ngemis online tuh baru. Itu juga hal yang cukup aneh. Apa nih, kita membahas apa nih hari ini? Hari ini kita mau bahas salah satu yang cukup tenar kok. Oke. Cukup menjadi apa ya, perbincangan waktu itu juga. Jamelani Ricardo. Roy. Martin. Tentang psikologi lah ya. Tentang psikologi. Iya, Seru psikologi. banget nih Iya. tentang psikologi. Jadi kita mau bahas tentang apa kok? MBTI. MBTI. Nah, jadi yang belum familiar sama MBTI, Mm-mm. MBTI itu singkatan daripada Myers-Briggs Type Indicator. Oke. Jadi biasanya ini dipakai untuk mengetahui kita itu tipe manusia, tipe orang yang seperti apa. Oh, buat karakter. Karakter, betul, orang ya. betul. Terbagi dalam beberapa huruf lah gitu. Oke. Lalu bagian dari 4 huruf ada 16 tipe. 16 tipe Yes, ini apa Kepribadian. namanya? Kepribadian. ya. Jadi yang belum tes, silakan tes. Mm-mm. Yang sudah tes. tes lagi. Iya. Karena biasanya berubah mungkin. Iya, karena kan Orang kan perjalanan berubah-ubah. hidup ya. Betul. Iya. Tapi kalau sama mulu, nah mungkin lu juga nggak berubah-berubah amat ternyata. Kalau nggak lu cuma ingat jawabannya aja. Jadi diingat kalau aja. Oh, Ji. Ingat itu gue yang ini udah gitu. Berarti udah ketahuan itu kepribadian apa? Culas. Ngapain nih ingat orang kepribadian? Itu kan mencari tahu sifat real gitu. Nyontek ya kalau. Kalau nggak nyontek. Enggak banget. Ngerti. Kalau bisa itu dah gue sih. Lu gambarnya cakep. Kalau bisa itu sih keluarnya mau dong. Gara-gara gambar. Padahal udah ketemu tuh jawabannya. Oh, lu cakep ya. Lagi Kan anak bocah itu mah nggak begitu. Ya. Jadi ini gue bacain tentang MBTI ya. Jadi gue ambil dari Kompasiana nih Ki. Dari Hanifah Syabirah. Oke, sejak dibuat pada tahun 1934, tes ini sudah menarik perhatian yang cukup besar. Pada tahun 2015 udah digunain sama 2 juta orang. Wow. Termasuk orang-orang di 89 perusahaan. Jadikan dasar buat di perusahaan. Betul. Oh. Dan ini perusahaan bukan perusahaan kacang-kacang Ki. Ini perusahaan yang masuk Fortune 100 companies. Wow. Jadi yang 100 perusahaan terbesar di dunia, 89 diantaranya pakai ini. Dan MBTI menggolongkan peserta tes sebagai salah satu dari 16 kepribadian yang ditemukan melalui 4 pola dasar menyeluruh. Oh. Begitu. Jadi Anjir, berarti emang udah cukup dipercaya lah ya. cukup jadi dipercaya. acuan lah ya. Cukup jadi acuan. Cuman yang kita mau bahas di sini, bener nggak sih ini bisa memberikan lu jawaban tentang siapa diri lu sebenarnya? Dengan hanya di tes ini lu udah tahu Ya. kepribadian secara menyeluruh. Ya, apalagi kebanyakan ngetesnya dari satu website yang sama, dari 16 personalities Iya, itu. betul. Gitu kan. Jadi dalam tes MBTI, setiap orang harus menjawab 94 pertanyaan yang mengarah pada 4 pasang kecenderungan yang berlawanan dalam diri kita. Oke. Yaitu introvert, extrovert, sensing, intuition, Mm-mm. thinking and feeling, Mm-mm. dan yang terakhir judging and perception. Oh, oke. Jadi gitu, gue jelasin satu-satu nih. Mm. Introvert itu, ya lu tau lah, Ya. galau. banyak artis. Makanya gue tuh sebenarnya introvert. Ih, jangan di kamera, gue aja jadi artis ya. Gue introvert.
Nggak salah, nggak apa-apa. Gue sebenarnya introvert tau. Kenapa sih? Gue terus Emang kenapa kalau ekstrovert? bilang aja, nggak salah juga. Itu bukan kalau introvert bener, enggak. Itu bukan menyalahi norma gitu, introvert enggak juga. Gitu. Jadi introvert itu bukan orang yang suka menyendiri. Oh, bukan itu sebenarnya. Bukan itu sebetulnya, tapi dia mendapatkan energinya dari dalam dirinya sendiri. Oh. Bukan orang yang suka berdiam diri, lalu itu sakau. Cuman kalau Cooper. Bisa ekstrovert Bisa dia. cuman Cooper aja. Dia ngomongnya sama tumbuhan, gaulnya sama tumbuhan. Jadi dia mendapatkan energinya itu dari diri sendiri. Kalau Dia introvert ngecas sendiri. betul, makanya cenderungnya suka yang Menyendiri. tenang-tenang, suka nggak perlu menyendiri, tetap tenang aja. Oh, iya. Gitu. Misalnya lagi di satu acara, terus pulangnya mau ada nginep bareng teman-teman, mungkin dia menyendiri lu Enggak, ya gue udah terlalu habis energinya nih pasti gue udah ketemu keramaian ini, gue bisa recharge dulu nih, gue charge sendiri ya. Berarti itu orang-orang introvert kalau ketemu orang itu salah satu hal yang cukup menguras energi gitu ya. Menantang banget karena ini gue habis energi gue sama lu nih. Apalagi kalau dulu agak-agak aneh nih. Aku ngomong kalau sama Vicky Prasetyo mungkin capek banget ya orang introvert. Berarti presiden tuh nggak boleh introvert tuh ya? Nggak boleh. Ketemu orang, lu baru 3 bulan mati. Iya. Siapa tahu ada presiden juga yang bisa ngomong begitu. Saya tuh sebenarnya introvert. Kok gini ya kerjanya, saya sebenarnya introvert loh. Gak nyangka loh. Orang saya tahu sih introvert banget. Begitu kalau introvert. Yang extrovert kebalikannya. Berarti dia dapat energi dari orang lain. Jadi bukan orang yang suka keluar rumah dan segala macam juga. Itu indikatornya mungkin. Cuman kenapa dia keluar rumah? Karena dia bisa dapetin energi dari orang lain. Dia tuh nggak bisa berdiam diri kok. Betul. Begitu. Jadi harus keluar biar dia ketemu orang. Nah itu ada semangat lagi di dia. Iya, betul. Jadi kalau dia malah berdiam diri di rumah, lemas, letoy gitu. Nah, yang kedua, sensing and intuition. Oke. Sensing itu bekerja berdasarkan informasi yang spesifik dan fakta. Oke. Jadi dia bukan piling-piling. Harus 3 tambah 3 6. Ah, iya. Bukan dikira-kira gitu. Iya. Lagi terang tuh dia bilang, ini nggak hujan. Nggak hujan, iya lagi hujan. Cuman kalau yang satu lagi tadi? Satu lagi intuition. Intuisi itu berarti balikannya ya? Balikannya, lebih fokus pada masa depan dibanding dengan masa kini. Oh. Jadi lebih menekankan pola dan kemungkinan abstrak. Oke, kayak kemarin hujan berarti jam segini mungkin takutnya hujan lagi bawa payung. Bawa payung. Nah, kalau yang sensing ini, dia bawa payung, dia juga bawa payung kalau begitu. Tapi setelah lihat BMKG. Nah, bukan karena kemarin hujan gua hari ini bawa payung, enggak. Gue lihat aja BMKG. BMKG nih bilang datanya hujan, begini nih. datanya begini, bro. Oh ya udah gua bawa deh. Jadi gua bawa, bukan karena kemarin hujan lagi nih. Gitu. Oh iya. Nah, biasa orang Indonesia intuition. Tapi maksudnya pekerjaan apa kalau pakai intuisi kok? Peramal. Itu pekerjaan ya? Nggak ada di internet, nggak ada di KTP ya, menjadi tukang batu ada ya di KTP itu kayaknya. Iya kan, tukang cukur ada di KTP buat KTP. Ya peramal gue nggak tahu deh. Cuman banyak pekerjaan yang pakai intuisi. Justru kayaknya banyak pekerjaan yang membutuhkan intuisi kok ya. Maksudnya lu bekerja apapun pasti ada intuisinya yang bermain di situ. Oh, ini menarik nih. Mungkin cara lu mendapatkan pekerjaan itu harus pakai sensing. Tapi pada saat lu menjalaninya itu pakai intuisi. Oke. Kebanyakan akan pakai intuisi. Iya, Jadi makanya banyak yang bilang, misalnya lu anak hukum jadi pengacara, udah beda deh sama di buku nih. Prakteknya nggak gini. Prakteknya yang ini udah beda deh sama yang buku. Misalnya Lu dari orang masuk pengadilan aja udah tahu kalah nih. Dan jalannya beda. Itu intuisi tuh ya. Intuisi. Sekarang kalau sensing kan gimana caranya gue? Berarti dia ngeliat lawannya kok. Gak ada yang ngeliat lawannya. Ini kayaknya menang mulu nih. Nah, ini bahaya juga nih. Nah, gimana caranya biar dia kalah ya? Dia pasti lihat-lihat tuh. Terus yang selanjutnya thinking dan feeling. Oke. Nah, ini agak-agak mirip nih ya. Kalau thinking itu membuat keputusan dengan menganalisis semua konsekuensi dari setiap tindakan dan lebih fokus terhadap tugas daripada orang lain. Nah, yang feeling membuat keputusan berdasarkan hal yang menarik dan nilai-nilai dari dalam diri dan fokus untuk memastikan bahwa semua orang bahagia. Jadi kalau thinking itu dia kalau ada kesalahan, misal lu salah nih. Misal gue gak suka bewok lu ya, gue bilang gue gak suka bewok lu. Mau lu sakit hati apa enggak?
Oh. Nah, tapi kalau yang satu lagi ya feeling. Gue nggak bilang bewok lu jelek, cuman gue bilang Ki, kayaknya kalau dirapiin dikit bagus ya Ki. Nah, gitu. Jadi dia lebih mentingin gimana gue bisa menyampaikan itu ke lu, tapi lu nya nggak sakit hati. Itu pakai feeling. Kalau yang thinking, nah itu dia. Oh. Ya. Dia lebih ala Jerman lah. Ya. Apa namanya? To the point. Kalau feeling dia Itali dia bro. Ya, jadi kalau dia lu nggak ikutin gua goblok lu, nggak mikir sih. Tapi udah pasti salah. Nah tapi kalau orang-orang yang feeling, dia nggak bilang lu pasti salah. Dia bilangnya kalau gue ikut lu, kemungkinan kita berdua salah. Gitu. Jadi dia nggak bilang lu masalah goblok lu, nggak bilang gitu. Berarti itu hampir mirip ya kalau sama intuisi sebenarnya ya. Hampir mirip. Jadi kemungkinan kalau dia orang yang sensing, kemungkinan dia thinking. Iya. Kalau dia intuition, kemungkinan pakai feeling. Iya. Tapi mungkin aja juga bertolak belakang. Otaknya berantakan dia. Ya. Kurang lebih agak kalau lu ngobrol sama dia kaget-kaget mas. Gimana? Lu jadi suka yang warna merah tapi nggak suka apel. Jadi lu suka yang warna hijau tapi apel gue juga rada nggak suka sih. Aneh nih orang. Selanjutnya adalah judging dan perception. Oke. Kalau judging itu lebih terencana dan teratur dan dia merasa lega ketika tindakan sudah diputuskan. Sedangkan kalau perception dia lebih bebas, terbuka, spontan, lebih impromptu lah dan tidak mengikat diri pada sesuatu gitu. Jadi kalau judging tuh lu harus jelas. Harus jelas nih. Harus jelas. Kalau gua ngelakuin A, apa akibatnya gitu. Betul. Dan dia kalau jalan-jalan dia ada itinerary lah. Oh, I see. Gitu aja lah gampangnya. Iya. Kalau judging tuh kalau jalan-jalan lah ada itinerary dan diikutin. Oke, bahkan sampai baju-bajunya tuh. Bahkan sampai baju-bajunya. Oh, gue mau ke Monas baju jangan yang gerah. Pakai kaos, pakai celana pendek. Oh, habis itu dari Monas gue mau ke Pondok Pantai Selatan. Jangan pakai baju hijau. Itu kayak semuanya deh. Semua mau judging, mau perception, mau panji petualang, sama. Jangan pakai baju hijau. Jangan pakai baju hijau dah. Mungkin juga jelek aja kalau. Iya. Nah kalau perception kebalikannya dia lebih bebas. Jalan aja dulu. Udah lah. Santai aja. Kayak bakal pasti aja kejadian yang lu pikirin tuh kejadian. Tapi kalau lu pergi lu yang mana kok? Kalau traveling? Oh gue lebih spontan sih sebenarnya. Gue punya itinerary. Tapi itinerary itu gue akan turutin kalau gue tidak melihat hal yang lebih seru dibanding itinerary gue. Oh, I see. Ini berarti apa? Tidak kecewa kalau itu tidak terlaksana. Tidak kecewa gue kalau itu. Ya udahlah nanti aja deh. Betul. Misalnya gue mau ke Monas, di jalan pas Medan Merdeka Barat ada konser slang tuh di Senayan tuh. Ya gue mampir aja dah. Monas yang mana-mana. Ya udah situ. Ntar kemarin-kemarin gue kesana lagi. Iya. Konser slang. Iya. Jadi tidak harus, gue tidak kecewa juga. Lu? Kalau gue sama tuh kok. Tapi gue tuh kayaknya lebih berat di hampir mirip sih. Gue di judging tuh harus jelas mau kemana. Minimal tuh nginepnya kok. Nah ya yang gitu-gitu ya. Kalau pergi perginya tuh harus jelas. Gak bisa tuh gue kalau pergi nggak tahu di mana. Nggak tahu nginepnya di mana. Nanti aja di sana. Nanti di sana. Lu mau liburan bro? Bukan mau mintangin. Bukan di sana jadi mikir dong anjing. Ya nyampe sana kita tahu di mana. Nah gitu-gitu gue pernah. Tapi kalau bagian di dalam harinya tuh gue masih fleksibel banget. Luas iya. Bahkan mau tidur di hotel pun gak masalah gue orangnya. Sama gue juga hotel gak masalah. Nah nanti seharian mau di seharian mau di hotel gue nggak ada urusan, nggak apa-apa. Oh iya gue jadi mau pergi, jadi nanti malas soalnya sampai malam nggak pergi ya udah. Iya sama masalah. Gitu. Sama. Cuman mungkin ada kalau misalnya dalam kasus jalan-jalan atau dalam kasus kehidupan pasti ada pengennya lah kita betul. Melakukan hal yang udah kita rencanain ya. Cuman ya kalau mungkin orang-orang yang judging merasanya kalau nggak lebih gemes gitu kalau nggak. Kalau ada dia judging nggak apa-apa kok. Judging sama sorry gue mesti back dulu nih. Judging dan perception. Berarti kalau pergi, lu perception sendiri semuanya judging. Lu bisa berantem tuh kayak. Jangan cari teman yang beda-beda banget. Saran gue mah ada satu yang di pihak lu juga. Kalau lu sendiri dikelilingin yang begitu, lu salah tongkrongan. Itu pulang-pulang kok capek banget gue liburan. Banyak banget kayak gini, bangun tetap jam 6. Udah jam 6 langsung kegiatan loh. Gila. Lu tak bete-nya gini.
jam 6 kita tuh pengen nyantai dulu, pengen apa Iya, dulu, mau makan. iya. Terus temen kita udah, ini gue pengen makan enggak, ini makan Iya, aja, makan jalan kita langsung jalan. Anjing tidak sama kayak ngantor loh. Udah buru-buru banget lu. Tapi yang judging, menurut yang judging, kalau kita tidak begitu, ini kacau nih keseluruhannya. Iya, sama sayang lo gitu nyampe sini gitu. Iya. Menurut gue, biasa aja gitu. Iya, nah gue tuh pernah jalan sama orang yang judging kok. Oke, terus? Pernah traveling. Dia itu cukup stres kok saat misalnya sesimpel tokonya tutup. Oh, iya. Karena bukan kesalahan kita tuh, maksudnya Iya. kita jamnya bener, semuanya bener, Iya. tokonya tutup atau mau ke tempat makan makannya habis. Iya. Ya bagaimana kan Iya, kalau gue ya udah kita cari makan lain gitu. Benar. Dia tuh bener-bener bisa atau besok gue selipin di sini ya atau jadi kayak dicari-cari gue tetap harus Gimana cobain caranya? itu. Iya. Itu tipe yang judging yang begitu. Jadinya kayak lu kayak nggak libur. Iya, lu jangan fokus sama ketidaknikmatan itu. Iya, kalau kerja lu nggak jadi. Dia judging pasti nggak cair gajinya. Ini kan udah tanggal 27 jam 8 nih bos. Kok saya belum terima apa-apa nih. Kalau kerja kayak nggak gitu. Dia orang nggak dipotong pajak kok diem-diem aja. Nggak judging. Nggak dipotong asuransi lu diem-diem aja. Wah lebih 46.000 nih. Nggak diem aja dah gue. Begitu. Terus kan tadi kita bahas tuh MBTI ada Akurat apa kemungkinan. Ya kan, akurat atau tidak. Dan ternyata ada penelitian Ki. Tes MBTI itu banyak digunakan untuk remaja untuk mengetahui lebih dalam kepribadian mereka karena mudah dan lebih fleksibel saat ngerjainnya. Oh, jadi biar lu apa namanya ngejawabnya juga enak nih. Betul, enaknya bahasanya ya. lebih mudah. Tapi beberapa ahli yang menguji kevalidan tes MBTI menyatakan bahwa kekurangan dalam tes MBTI itu, tes MBTI membutuhkan kejujuran dalam pekerjaannya. Dan ini juga ditegaskan oleh MBTI Founders bahwa kejujuran sangat mempengaruhi hasil dari tes ini. Sehingga validitas dari tes ini dipertanyakan. Oh. Karena kalau ya lu tipe orang yang ini keren nih jawabannya. Iya, apalagi lu mengincar jawaban yang Iya, hasil yang output yang bagus ya otomatis kan hasilnya. Cewek itu sukanya ekstrovert. Iya, gua ngecarain biasa. Terus juga adanya fitur MBTI yang tidak didukung oleh data yaitu konfigurabilitas skala MBTI dan satu-satunya yang memiliki interaksi hanya JP dan SN. Gua nggak tahu tuh JP dan SN apa. Ini kali Jerings. Nah, Jerings P-nya apa? MBTI menggambarkan bahwa semua orang tidak sama, namun mengklaim bahwa semua orang bisa dikelompokkan ke dalam salah satu kotak dari 16 kotak yang ada. MBTI mencoba memaksa kompleksibilitas kepribadian manusia ke dalam skema klasifikasi yang mengurangi perhatian terhadap kualitas unik dan potensi setiap individu. Jadi kalau apa namanya kita jawab tuh udah pasti ada di kelompok yang mana gitu. Betul, padahal dia jadi paradoksikal karena dia bilang setiap individu unik. Tapi kalau lu kotak-kotakin, gitu. Berdasarkan hasil penelitian para ahli bisa disimpulkan bahwa tes MBTI ini kurang valid untuk digunakan sebagai tes kepribadian secara menyeluruh. Jadi kalau mau tahu diri lu secara menyeluruh, ini nggak bisa dipakai. Ini lebih ke dasar aja kali ya. Dasar aja, benar. Karena mereka berusaha membuat seseorang menjadi salah satu bagian dari 16 kelompok yang ada dan menghilangkan keunikan tersebut. Gua ngerti kok. Jadi lu harus masuk ke dalam kotak itu. Baru lu jadi manusia. Iya. Tapi kalau lu yang beneran tes, yang beneran berat tuh lu, ya udah ini hasilnya buat lu doang. Betul. Lu unik. Gua sama lu tuh, mungkin tadi kita sama tuh segala macam. Kemungkinan di MBTI kita sama juga. Kelompok yang sama nih. Kelompok yang sama. Tapi kalau kita bukan MBTI, mungkin beda. Jadi dan bisa jauh bedanya. Bisa jauh berbalik 180 derajat gitu. Lanjutnya adalah, ini ada dia bilang, seperti mungkin saja seorang INTJ cocok menjadi seorang manajer dan ESTJ tidak bisa menjadi seorang manajer dan lebih cocok menjadi seorang dokter. Itu kan jadi aneh tuh kalau kenapa dikaitinnya ke situ gitu. Jadi nah itu yang waktu itu sempet heboh kan buat cari jodoh kok. Betul. Iya. Buat Tinder-Tinderan. Iya, buat itu yang gue tuh ini. Iya. Tuh apa? INTJ, INFP, STJ. Sebenarnya sih kalau buat lucu-lucuan, buat lucu aja nggak masalah. Kayak astrologi gitu. Iya. Lu apa misalnya Gemini atau Libra atau apa, kalau buat lucu-lucuan sih nggak masalah. Cuman jangan dijadikan serius mungkin ya. Jangan itu jadiin, dan lu jangan menutup diri lu
lu udah terus jadi kayak lu iya, terpaku banget gitu. Gue INTJ, oke gue ilham ya. Aku ada introvert sejati, aku pendiam. Cari tempat kosong. Nggak usah, biasa aja. Jadi biasa aja karena ini tidak terlalu valid. Iya. Oh, mungkin digunakan, cuman mungkin kenapa ini digunakan karena mudah. Iya. Gitu aja. Sama mungkin kan INTJ itu kan mungkin karena lebih ke langsung kok, misalnya lu introvert, lu ini, lu ini. Betul. Tapi kan sebenarnya punya kadar. Betul. Semua orang ekstrovert pasti punya kadar introvert. Betul. Jadi lu harus punya apa? Ya kadar introvert lu lebih gede, cuman 5% misalnya. Betul. 5545. Jadi kalau lu ngerasa kok gue kayak ekstrovert ya. Benar. Ya emang kadar lu tuh emang gak setinggi itu introvertnya gitu ya. Pas gua tes 16 personalities, gua ENFP. Nah, ekstrovert gua tuh 54%. Berarti kan introvert gua cukup besar. Cukup gede juga, nggak 80 gitu. Iya. Jadi masih bisa mendominasi lu gitu loh. Iya, walaupun jadi kan jatuhnya bisa dibilang setiap orang mungkin punya kadar semuanya itu, cuman dalam persenan yang beda-beda. Sebenarnya semua orang ada ini semua ya? Ada pasti. Dari empat intuisi itu pasti punya. Iya. Cuman mana yang lu pakai? Iya. Ini kan aja. Cuma probabilitas aja 4 kali 4 16, maka ada 16 kepribadian. Karena 4 itu dikali 4-nya lagi kan, cuma 16. Cuma karena ini yang menemukannya bukan psikolog. Oh. Si dua orang Myers dan Briggs itu bukan psikolog. Si apa Myers sama Briggs itu dua orang bukan dasarnya bukan psikolog. Apa banci salon apa? Kayaknya ya. Ini kan introvert deh. Suka ini. Ngobrol sama yang suka ngobrol. Iya, kayaknya kamu agak jajing ya. Enggak gitu tahu gue. Nah, gue udah di jalan 4 tahun, kayaknya manusia tuh. Berdua ngobrol. Oh iya, NFP kamu. Kayaknya manusia tuh cuma punya beberapa sifat doang deh. Enggak lah. Cuman dia punya karena itu dibuat dari zaman dulu, pengetahuan sedikit, ya mungkin orang-orang yang punya akal lebih baik pasti lebih diterima. Itu teman-teman. Jadi siapapun yang pernah tes MBTI jangan percaya. Nah, bukan jangan percaya seutuhnya. Oh ya. Jangan percaya bulat-bulat. Setengah-setengah aja. Jadi itu dasar buat gue paling suka hal-hal begini. Jadiin icebreaker buat lu ngobrol sama orang. Oh, benar. Mau dia percaya, mau enggak, itu jadi icebreaker yang menarik aja. Lo apa sih ini? Lu pernah main 16 personalities Lu enggak? tuh kayaknya extrovert ya kalau begitu aja. Iya, buat begitu-begituan kan seru. Cuman kalau buat mendalami sampai lu mau baca orang kayaknya lu setuju ya. Kalau pulang ke rumah gitu, kok gue pengen manajer padahal gue kan introvert gitu. Ya terima aja nasibnya jadi manajer. Sombong ya. Dia bilang ke pasangannya, ke orang tuanya gitu. Aku tuh padahal introvert loh. Kenapa aku bisa jadi artis? Manajer multinasional gini, aku introvert. Multinasional lagi, gila. Berarti kalau Kosmos tuh nggak kemana tuh jadi manajer di Kosmos ya. Multinasional udah levelnya masih galau masalah itu. Kenapa gue introvert? Aku manajer. Seharusnya aku jadi penggambar manga. Ya teman-teman, sampai jumpa di Club 33. Dadah.